Di perjalanan ke sekolah, kita lihat teman-temannya lagi. Ada si rambut trendy, si wibu aku, si mantan preman, si dukun cap, si bersemangat, Maharatu Dewi, Nggak lupa si nggak menarik satu, si nggak menarik dua, dan mereka ini bakal muncul lagi ngisi kehidupannya Saiki yang penuh warna. Warna gelap ya, Nero. Lah kok malah nanya? Baru masuk sebentar, Toritsuka udah minta tolong pengen deket sama cewek-cewek. Si dukun ngeliatnya jijik banget. Benar-benar kebalikan dari Hairo. Yang satu bersinar-sinar indah, yang satu bersinar ngeselin. Jadilah Saiki nyuruh Toritsuka buat ikut latihan Hairo. Kenapa gini, cu? Pasti Toritsuka ngeluh soalnya tiba-tiba disuruh latihan. Tapi begitu ngeliat grup cewek-cewek, saya siap berlatih dengan segenap jiwa dan raga. Minta nomornya dong, cantik. Toritsuka mau kelihatan keren pas mukul bola, tapi malah bonyok. Si cewek mukanya kelihatan gak enak lagi. Jadinya mau pakai teknik kesurupan nih, cuman malah ditarik sama Saiki. Kalau masih nekat kesurupan, saya jatuh kayak kena biji. Jadinya Toritsuka bilang gak akan kesurupan, baru sama Saiki dibiarin. Rupanya Toritsuka emang jago main basket sampai bisa balikin pukulan Hairo. Si dukun cap sudah pede bakal disukain cewek-cewek, padahal ceweknya malah kabur. Sebenarnya dia udah suka sama Toritsuka yang apa adanya, cuman gara-gara Toritsuka jago main basket, dia milih mundur. Lah, kok gitu? Balik ke kelas kelihatan Kobayasu lagi lesu. Ini pasti ulah organisasi rahasia. Tapi bukan gara-gara itu kok. Sebenarnya Kobayasu dapat surat tantangan dari preman sekolah yang tahu masa lalu dia sebagai bos gangster. Tantangannya diterima sih asalkan Kobayasu nggak diganggu lagi dan pertarungannya bisa dimenangin dengan gampang. Ada aja halangan buat jadi orang bener. Sering banget dapat surat tantangan. Tunggu sebentar. Ini surat cinta, jir. Mukanya biasa aja, Mas. Siapa di sana? Kaget bego. Saiki ketahuan padahal udah nyembunyiin keberadaannya. Curhat deh Kobayasu. Dia kesenengan banget sampai mikirnya kejauhan. Sampai mikirin nama buat anak mereka. Nggak kerasa udah waktunya ketemuan. Kobayasu nungguin di taman sebelah. Siapa di sana? Please lah. Untung aja kali ini Saiki pakai jurus ghosting. Dan nggak lama kemudian yang ditunggu-tunggu datang juga. Yang ternyata kumpulan preman. Ya, kena prank. Dari luar kelihatan kalem, tapi dalam hatinya jadinya nggak ada yang mau ngajak Kobayasu gelut dulu. Pulang dari sekolah, Saiki nyempetin mampir ke kafe. Yang antrinya cewek semua nih, makanya si dukun berubah jadi waifu. Perkara gampang bagi Saiki buat berubah bentuk. Tiba-tiba datang teman-teman dia ikutan ngantri. Tetap Saiki nganggep tempat ini tuh sebagai surga. Boleh duduk bareng ya? Tempat neraka, deng. Pada kenalan lah mereka. Nggak mungkin dong si dukun bilang namanya tuh Saiki. Kepaksa dia ngaku namanya jadi Kuriko. Sebisa mungkin nggak pengen ketahuan. Cuman pas lagi makan kue, nyam. Mirip Saipul ya, Saiki goblok, susah dihilangin sih kebiasaan pas makan kue ini. Tapi cuma mirip sekilas aja kok, sisanya mereka pada ngerumpi makan, pada makan mulu anjing. Terus gara-gara kalah main game, Teruhashi ditantang buat bilang suka ke Kuriko seakan-akan Kuriko itu Saiki. Sebelum bisa bilang itu, Kuriko langsung gebrak meja sambil pergi. Tapi nggak sengaja nih, pas dia ketendang dan nama pemilik bukunya kebaca. Di situ namanya ternyata Saiki. Si dukun nggak bisa ngelak lagi. Akhirnya mereka nuduh Kuriko adalah adiknya Saiki. Betul. Kegiatannya di sekolah masih belum selesai. Hari ini Saiko si Holang Kaya nggak masuk sekolah. Saiki sama yang lainnya diminta buat ngasihin materi hari ini. Rumahnya segede cintaku padamu. Mereka disambut sama Saiko yang baru pulang jalan-jalan dari Dubai. Nendo minta buat masuk ke rumah nih. Jadi kesempatan deh biar Saiko bisa nunjukin kekayaan dia. Mulai dari mobil-mobil koleksi pengacara kondang sampai patung yang harganya 5 juta triliun biliun. Kaido juga kelihatan kagum soalnya ada patung-patung bawa pedang. Mirip sama di game petualangan, tapi ini cuma patung biasa. Jadi kecewa deh si wibu. Nendo malahan minta buru-buru masuk soalnya kedinginan di luar. Lihat saja pembalasanku. Mereka diliatin koleksi lukisannya Saiko. Kobayasu ketakutan ngedengar harganya yang mahal. Kaido ngira ada jalan rahasia di belakang lukisan, kalau Nendo malah megang lukisannya. Rupanya ini masih belum bisa bikin mereka terkesima. Dikeluarin lagi lah semuanya yang bisa disombongin Saiko. Ada batu berlian berkilau, ada karya seni yang keindahannya nggak bisa diungkapkan, ada juga kucing anggora, kuci. Padahal Saiko aja nggak akrab. Penghinaan ini terlalu banyak buat dia. Oleh karena itu besoknya Saiko ngundang lagi mereka ke rumahnya. Nggak boleh pulang, harus datang. Ternyata rumahnya dipermak abis jadi mirip taman bermain. Kobayasu nggak bakal kejebak